Jadi intinya adalah kita harus bisa berkolaborasi ya. Harus punya banyak teman. Di situ saya rumahnya belum ada, tokonya belum ada karena ini rumah. Saya sudah bikinin itu kartu nama karena saya pernah ikut BAMO. Ya, itu yang dengar itu ya, kartu nama. Kartu nama tapi kartu nama yang besar saya waktu itu. Saya bikinin. Jadi saya ini pernah suatu hari customernya yang dari lapak itu datang nanyain ruko saya, ternyata rukonya masih rata dengan tanah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat berjumpa lagi di channel Berani Jadi Pengusaha. Jadi hari ini saya ketemu ini dengan Mas Andri. Dia owner dari tadi Abian Smart, Abian Toys ya. Nah ini jadi Mas Andri ini satu komunitas dan usahanya di bidang retail. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana bisnis retail. Nanti akan jelaskan produknya apa, memulainya gimana. Boleh nanti Mas Adi silahkan perkenalkan diri dulu, dan dulu memulai usaha ini tahun berapa, dimulai dengan modal berapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ato dari YouTube Berani Jadi Pengusaha ya. Kita semua memang harus jadi pengusaha. Jadi terima kasih atas waktunya. Nama saya Andri Herlianto. Saya memulai usaha retail ini di tahun 2008 ya tepatnya. Setelah saya pada saat itu pernah jatuh tahun 2007, saya memulai usaha ini dengan modal hanya 2 juta rupiah. Apa yang saya lakukan pada saat itu adalah saya memulai usaha ini dengan berjualan boneka, tetapi berjualannya adalah di kaki lima, karena saya waktu itu belum punya ruko. Tetapi dari hari ke hari saya mendiversifikasi usaha saya ini dengan menambah produk yang memang diinginkan oleh customer. Contohnya setelah boneka ini saya memperluas usaha saya ini juga di ATK, dan juga setelah itu ada juga yang namanya boneka, ada juga fancy, ada juga sekarang aksesoris handphone, aksesoris komputer. Dan menariknya di usaha ini adalah secara margin itu usaha ini sangat menjanjikan sekali. Meskipun memang kita harus, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga inventory dari barang itu sendiri agar inventory turnover-nya itu bisa menjadi kecil atau menjadi cepat perputarannya. Nah dulu Mas Andi kalau nggak salah mulainya ngelapak dulu ya? Betul, saya dulu memulai ngelapak Pak Ato. Jadi buat teman-teman nih yang mau mulai usaha, nggak usah tadi cerita modal besar dulu. Mas Andi tadi dengan 2 juta ya? Saya dengan 2 juta. Pada saat itu saya bingung Pak Ato. Pada saat tahun 2008 itu saya punya duit 2 juta juga duit dari mertua, saya bingung. Pada saat itu 2008, mungkin kalau sekarang ya 2008 sekarang 10 juta lah. Mungkin berpikir apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dengan uang 10 juta untuk saat ini. Saya waktu itu tidak punya ide, tidak punya apapun. Saya hanya melihatin ada yang namanya Istana Boneka. Banyak bonekanya, akhirnya saya membeli boneka ke SMK. Langsung saya jualan di lapak, digelar ya. Jadi tidak ada toko. Kalau boleh tahu cerita di mana aja pernah ngelapak Mas Andi? Saya pernah ngelapak itu di Bogor, itu di depannya Pasar Anyar, SD Pengadilan 3, juga di Budi Mulya, di Sempur gitu kan, terus di mana di Cibinong itu, di Pemda juga pernah. Terus pernah juga akhirnya juga di Bekasi, dan juga di Cikarang itu berpindah tempat menjadi 3. Jadi artinya saya sudah cukup kenyang kalau menjadi pedagang kaki lima dari lapak ke lapak saya waktu itu. Ya, gitu waktu kan. Cikarang pernah ya, di Jababeka juga Jababeka ya? Saya ngelapak juga, itu sampai pindah 3 kali. Itu 3 kali ada di Golf, terus ada di dekat Tropicana, akhirnya juga semuanya ditutup. Nah, dari ngelapak pindah ke toko, itu gimana mulainya tuh? Gimana? Sebenarnya gini, pada saat saya melapak itu, saya waktu itu berpikiran, nggak selamanya saya akan melapak. Saya suatu saat pasti harus punya tetap. Cuman pada saat itu saya masih susah. Kebenaran saya punya teman seorang marketing di suatu perumahan, dia bilang sama saya, sudah ambil aja perumahan ini, nanti saya urusin. Jadi intinya adalah kita harus bisa berkolaborasi ya, harus punya banyak teman. Di situ saya rumahnya belum ada, tokonya belum ada karena ini rumah. Saya sudah bikinin itu kartu nama karena saya pernah ikut BAMO. Ya itu yang dengar itu ya, kartu nama tapi kartu nama yang besar saya waktu itu. Saya bikinin. Jadi saya ini pernah suatu hari customernya yang dari lapak itu datang
nanyain ruko saya, ternyata rukonya masih rata dengan tanah. Saya cuma ngeles. Oh, itu sementara belum ada, saya bilang saya taruh di kontrakan. Nggak apa-apa kan? Gitu, karena saya berkeinginan untuk punya ruko dan akhirnya alhamdulillah ruko itu bisa terbeli dengan saya. Nah, jadi buat teman-teman tadi mulai dari lapak, dan idenya gini, lapak kan suka digusur-gusur, suka pindah-pindah. Makanya tadi Mas Andri buat kartu nama, nyari tempat nanti suatu saat tetapnya di mana, walaupun belum siap, tapi sudah ada di kartu namanya. Nah, itu yang memacu juga mungkin jadi doa juga. Betul. Jadi akhirnya bisa membuka toko yang pertama. Betul, ya. akhirnya saya membuka toko pertama itu. Terus terang dulu itu sebenarnya toko belum dibeli, tapi saya udah kasih kartu namanya. Sudah saya kasih alamatnya, nomor handphonenya saya. Jadi orang datang pun waktu itu tidak ada, karena emang belum ada, masih rata dengan tanah. Jadi nggak usah takut. Oke Mas Andri, ini kan kebetulan Mas Andri bisnisnya retail ya, banyak ya. Betul. Apa sih kunci sukses di bisnis retail ya? Membedakan dengan bisnis bidang-bidang lain, kuliner atau properti, apa kalau orang mau di retail? Kalau di retail itu gini, retail is detail. Ya, jadi kalau orang, kunci utama adalah retail is detail. Jadi kalau teman-teman tidak bisa detail, mohon maaf, saya bukan underestimate, mendingan bisnis yang lain. Karena retail itu yang utama adalah bagaimana faktor bisa kita mengontrol namanya inventory. Ya kan? Inventory ya. Kalau kita tidak bisa mengontrol inventory, artinya contoh begini, inventory itu artinya mana barang yang harus laku, mana barang yang kurang laku, mana barang yang tidak bisa laku. Agar apa? Agar namanya inventory turnover-nya itu bisa berputar dengan baik. Kalau bisa serendah mungkin. Nanti kalau mau seperti itu bisa belajar barengan. Nah, jadi itu kan berarti kuncinya di inventory. Kuncinya di inventory. Bagaimana kita bisa Betul. memanage ya inventory. Betul, ya? benar. Berarti sekarang Mas Andri udah pakai sistem juga ya? Saya sudah pakai sistem, Pak. Atau awalnya tidak pernah pakai sistem karena di awal kerja kemudian saya dibantu oleh istri. Jadi saya berdua itu ya sebagai penjualnya, sebagai penjaga toko, ya sebagai satpamnya, juga sebagai office boy-nya, semuanya di situ. Tapi lambat laun karena semakin banyak barangnya, akhirnya saya membuat sistem. Saya beli sistem, banyak sistem bisa dipakai, dan sekarang semuanya sudah tersistem, terkomputerisasi dengan baik. Jadi kalau sekarang istilah bisnis bisa autopilot ya? Sekarang bisnis sudah autopilot, saya sudah tidak pergi ke toko, sekali-kali aja saya ngeliatin karena semuanya sudah ada pelaporannya dengan baik. Nah, itu kan mulai dulu dari ngelapak 2008. Betul. Sekarang 2020. Berarti Ya. sudah 12 tahun ya? Betul. Udah berapa cabang nih Mas Andri sekarang? Lumayan lah cabangnya 20. Gitu. Lapaknya udah lumayan. Nah, kalau nggak salah juga sekarang Oh. ke online katanya ya? Betul. Nah, kenapa tuh pilihan online? Ya begini Pak To, saya seperti tadi sebutkan, saya mendiversifikasi usaha saya. Sekarang itu usahanya bukan hanya yang berhubungan dengan yang saya sebutkan, bahkan saya membuka usaha baru itu yang household, yang dipakai orang tiap hari, yang tidak pernah mati. Contohnya saya membuka namanya Abian Milk and Diapers, artinya saya membuka susu dan juga membuka untuk Pampers. Dan sekarang saya main online. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan O2O, offline to online. Karena kalau sekarang kita mengikuti online agak susah, karena orang sekarang maunya adalah semuanya dari gadget, dari laptop, yang orang jarang bisa keluar atau nggak mau keluar, apalagi dengan masa pandemi kayak sekarang ini. Itu Pak Ato. Jadi orang seperti itu. Nah, ini kan pandemi sekarang tuh banyak ya perusahaan yang beritanya ada 6 juta orang ter-PHK. Betul. Apa sih tips atau saran Mas Andi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha atau kena sekarang Betul. PHK ya? Benar. Apa saran memulainya bagaimana? Atau kalau mau di retail itu apakah offline dulu atau online dulu atau produknya apa dulu? Kira-kira bagaimana untuk memulai dengan yang keterbatasan? Kalau menurut saya begini, teman-teman semua tidak perlu teman-teman sekarang gusar, gundah gulana yang selalu bilang saya tidak punya modal, saya tidak punya kemampuan. Sebenarnya kita itu tidak perlu modal besar, tergantung kita mau usaha apa, gitu kan? Pada saat mungkin teman-teman punya misalkan frozen, yang jualan ayam yang bisa di frozen, itu sekarang sangat laku. Beli ayam 2 ekor di frozen, bisa di online kan. Kalau punya WhatsApp bisa bikinin di WhatsApp, semuanya bisa dilakukan dengan baik sekarang. Jadi tidak perlu usah takut. Kira-kira teman, yang penting gini menurut saya, pada saat kondisi sekarang itu sebenarnya peluangnya ada. Orang takut keluar, juallah produk-produk yang kira-kira orang hanya bisa membuka dari handphonenya itu sudah ada. Contoh, ayam frozen. Kalau perlu misalkan bikin cumi frozen, atau bikin aja kentang frozen, apapun bisa di frozen, atau yang memang langsung bisa dimakan. Jangan lupa teman-teman, saya sudah membaca juga bahwa kedepannya itu akan e-commerce, ya.
Kalau teman-teman tidak bisa e-commerce, pasti akan ketinggalan. Abian pun sekarang ada yang namanya Abian Mart, juga ada e-commerce-nya. Aban Meet dan Diapers juga sudah ada e-commerce-nya. Dan kita sudah jalankan dengan baik, bahkan sampai akhir-akhir ini Pak Ato, beberapa produk saya itu sampai mohon maaf kewalahan untuk bisa orderannya sampai kita tutup. Gitu. Jadi sekarang eranya katanya new normal. New normal. Berarti new mindset ya. New mindset. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bisnis mulai bisnis, gunakan mindset baru. Betul. Di situasi yang sekarang Bener. new normal ya. Karena dulu kan bisnis itu modal besar, tempat. Sekarang dengan tadi online, Bener. dengan beberapa produk. Mungkin tidak harus produk sendiri juga ya. Nggak perlu. Menjualkan produk Bisa orang juga. lain. Contoh misalkan yang punya temennya punya produk A, bisa aja dijualkan juga. Kita nggak perlu bikin sendiri kok. Saya juga punya kuliner, namanya PMP Abian. Itu yang ada di Taman Sentosa. Saya tidak pernah membuatkan, saya tidak bisa kuliner. Tapi saya tinggal ambil, saya supply, saya jual lewat GrabFood, lewat GoFood, dan alhamdulillah itu sangat bagus penjualannya. Dan saya sekarang sudah mulai punya frozen PMP. Oke, Mas Andri, Thank terima you. kasih nih atas sharingnya. Sukses, mudah-mudahan sukses Amin. terus Mas Amin. Andri. Thank Dan you. buat teman-teman, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol dengan Mas Andri, Abians ini bisa memberi inspirasi baru, pengetahuan baru untuk mulai bisnis. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Sukses.